Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hormat bersama-sama kita hormati pada Dr. Anus Bapak Hasan Basri Tanjung MA, dan yang saya hormati kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan, amma ba'du. Di sore yang berbahagia ini, mari kita angkat kedua belah tangan kita guna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi baginda besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa bendera La ilaha illallah, Nabi yang telah membawa dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang pada saat ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemuda Islam untuk Masa Depan. Ada sebuah ulama, perkataan ulama, inna fiya di syubana amral ummah wa fi ikdamiha hayat. Maka di tangan pemuda lah maju mundurnya suatu bangsa. Sudah 300.000 tahun yang lalu, ketika bumi ini penuh dengan kegelapan, kemusyrikan dan kebodohan. Pada masa jahiliyah itu pun watak manusia seperti binatang, dan pada masa jahiliyah itu pun wanita dipandang sebelah mata. Lalu Allah tidak tega melihat manusia yang seperti itu dalam ciptaannya, fi ahsani taqwim, yang mengubah peradaban dunia menjadi khair ummah, umat yang terbaik. Siapa beliau? Itu baginda Nabi besar kita, ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita sebagai pemuda Islam harus menjadi khair ummah, umat yang terbaik, khususnya bagi negeri dan agama. Saya mengutip dari buku Hasan Basri Tanjung MA dalam halaman 197 tentang merajut keharmonisan sosial. Ada 4 statement yang ingin disampaikan. Yang pertama, sejatinya Al-Quran dan As-Sunnah cukuplah menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk menata kehidupan, baik untuk pribadi, keluarga, maupun masyarakat dan maupun negara. Dalam bahasa dakwah, umat Islam adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik pun harus terbentuk menjadi khairu jamaah, jamaah yang terbaik. Jamaah yang terbaik pun harus dibentuk menjadi khairu usra, keluarga yang baik. Keluarga yang baik pun harus didirikan menjadi khairul bariyah, pribadi baik. Itulah dakwah Islam dalam pendidikan yang harus dicapai secara bertahap dan berkesinambungan. Yang pertama, statement yang itu, jangan suka mengolok-olok.
sebuah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala agar menjaga lisan dan tulisan media sosial khususnya dari ucapan atau kata yang negatif dan destruktif. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Tidak patut orang yang hanya mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mengolok-olok atau mengejek orang lain, apalagi sesama muslim. Sikap ini termasuk kesombongan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala." Statement yang keempat yaitu jangan mudah buruk sangka. Allah Subhanahu wa taala hendak mengingat kita bahwa awal mula di harmoni sosial itu adalah buruk sangka atau berpikir negatif. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang dalam artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagai dari prasangka itu adalah dosa. Manakala tidak suka pada seseorang, biasanya segala sesuatu yang dikerjakan adalah terlihat buruk. Maka dari itu, kita sebagai khairul umat yang terbaik harus menjadi khairul bariyah, pribadi yang baik." Semoga kita termasuk menjadi 4 sifat kita harus menjadi 4 statement yang disampaikan. Yang pertama ialah bersikap kritis terhadap informasi. Yang kedua menjadi pendamai dalam pertikaian, dan jangan suka mengolok. Yang keempat jangan mudah buruk sangka. Itu pidato hari ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.